Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton. Dalam video kali ini gue mau ngebahas tentang anime Tata no Yusen no Noriagari episode ke-11. Jadi jangan lupa untuk subscribe jika kalian menyukai video-video yang sudah gue buat ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal pembukaan episode masih ada sedikit rekapan ulang mengenai kejadian yang terjadi di episode lalu ya, di mana ada prajurit yang ingin ikut dalam membantu Naofumi dalam menaklukkan gelombang monster. Para prajurit ini sengaja ikut dalam membantu Naofumi dalam rangka ingin membantu kelompok si Naofumi ini dalam menyelamatkan desa yang pastinya terkena serangan oleh para monster yang datang untuk menyerang. Sebelum kelompok Naofumi ini memulai misi mereka untuk diteleport ke gelombang monster yang terjadi, Naofumi ada memberikan sebuah gelang ke si Raphtalia dan jepitan ke si Viro. Ketika itulah si Naofumi diledekin sama si Blacksmith karena tidak jujur pada dirinya sendiri ketika sedang memberikan barang tersebut ke si Raphtalia dan si Viro juga. Kita dapat mendengar si Naofumi ini bilang kalau gelang yang diberikan sama si Raphtalia ini berguna untuk meningkatkan sihir penggunanya. Jadi ketika si Raphtalia menggunakan sihir, bisa lebih gede efeknya. Dan jepitan yang diberikan ke si Viro ini berguna untuk meningkatkan daya kecepatan gerak dan serangan si Viro. Kalian ingat gak sih ketika episode lalu di mana si para prajurit ini disuruh untuk beli perlengkapan baru untuk dipakai di gelombang monster ketika waktunya untuk bertempur nantinya. Di sini kan ada diliatin kelompoknya yang kemarin itu. Gue pikir di sini bakal berubah sedikit gitu armornya yang mereka pakai karena bisa diingat mereka ini disuruh beli armor baru, tapi agak berubah juga perlengkapan mereka ini. Gue jadi berpikir keras di adegan itu. Ini beda warna doang kali ya untuk perlengkapan armornya. Kayak cuman dilicinin doang armornya, nggak ada yang berubah gitu. Tapi nggak apa-apa lah karena emang nggak gitu ngaruh juga karena kan di sini ceritanya difokusin ke cerita kelompok utamanya si Naofumi, bukan para prajurit ini. Nah, masuk ke adegan di mana kelompoknya si Naofumi ini sudah diteleport menuju gelombang monster yang ada, dan langsung saja penonton diarahkan ke adegan di mana kelompok Naofumi ini sudah setengah jalan untuk menyelamatkan warga desa yang diserang oleh monster. Dan ketika ada monster menyerang dua prajurit yang mengikuti Naofumi ini, langsung saja si Naofumi dengan gagahnya menahan serangan monster itu. Lalu ada Raphtalia dan Viro menghabisi monsternya. Itu luar biasa sih adegannya. Walau cuma sedikit atau cuma sebentar, tapi frame by frame yang diperlihatkan di adegan itu gue bisa bilang dengan aksi paling cepat dibandingkan dari episode yang lalu. Karena frame by frame ini ditampilkan tidak ada miss semua. Move by move-nya itu digambar secara keseluruhan. Walau cuma sedikit, itu semuanya tergambar dengan jelas. Itu jadinya oke banget sih. Gue juga sempat kaget dengan adegan setelah si Naofumi ini menyelamatkan dua prajurit itu. Tiba-tiba kita langsung diperlihatkan ada seorang nenek-nenek yang jago berantem lagi ngelawan monster yang menyerang dirinya. Ini nenek-nenek jago kungfu ya kelihatannya, karena dari gaya bertarungnya ini dan betapa lincah dan lihainya ini nenek-nenek yang bertarung melawan monster. Si Naofumi ini disapa sama si nenek-nenek itu yang bilang terima kasih sudah menyelamatkan dirinya. Dan langsung saja si Naofumi terlihat dengan nenek-nenek yang dia selamatkan di episode lalu yang diberikan obat untuk bisa sembuh. Sebuah adegan manis sih menurut gue, karena dari adegan nenek-nenek ini berarti kita dapat menyadari bahwa desa yang diserang oleh gelombang monster ini adalah desa yang pernah didatangi oleh si Naofumi sebelumnya. Setelah adegan, si Naofumi dan kelompoknya langsung saja pergi ke tempat peperangan melawan monster berlangsung. Di sini si Naofumi langsung menghampiri si pahlawan panah yang mencoba merubuhkan kapal tempat bertarung para pahlawan melawan monster. Para penonton langsung diperlihatkan muka si pahlawan yang mengkerut udah kayak bapak-bapak lagi ngambek. Ya karena dia ngeliat si Naofumi. Di sini gue udah nggak emosi. Malahan si Naofumi ini terlihat lebih percaya diri di episode. Jadi penonton pun bisa jadi lebih enak nontonnya. Karena di setiap episode kan si Naofumi ini dicap selalu terpuruk dan dengan keadaan yang menimpa dia ini malahan bisa terlihat di sini dia jadi lebih bisa mengatasi keadaan dan alur pertarungan yang ada. Dia jadi lebih percaya diri dan lebih kuat juga di sini. Naofumi dan kelompoknya itu terbang langsung menuju tempat tertinggi di kapal itu dan bisa dilihat alur pertarungan yang terjadi. Di sini kita bisa melihat ya kalau si pahlawan pedang dan pahlawan tombak ini lagi bertarung terlihat kesusahan dengan melawan monster yang mereka hadapi masing-masing. Dan ketika mereka lagi bertemu di tengah-tengah kapal, malahan mereka berantem gak jelas karena mereka saling menyalahkan dan terlihat egois hanya karena bingung harus ngalahin yang mana dulu. Disitulah si Naofumi datang di tengah-tengah mereka dan memarahi mereka berdua. Gue ada rasa tercengang juga sih karena si Naofumi ini bisa marahin pahlawan yang gak guna ini.
Dalam arahan Shinofumi ini ke para pahlawan ini kita bisa melihat ya dan mendengar juga kalau Shinofumi bilang lepaskan pemikiran atau logika pemikiran game kalian yang menganggap kalau dunia itu tuh sama seperti game. Si pahlawan tombak yang terdiam dan si pahlawan pedang yang kelihatannya sudah mulai sadar karena ini bukan dunia game yang seperti dia pikirkan karena dia sudah dimarahi oleh Shinofumi di episode lalu. Jadi perasaan gue nganggap pahlawan pedang gak guna ini sudah mulai menurun ya karena dia udah mulai menganggap dan mulai sadar bahwa pemikiran naif dia yang menganggap dunia itu adalah dunia game sudah mulai hilang. Setelah Shinofumi memarahi dua pahlawan ini, bisa terlihat kalau Shinofumi menyadari apa yang perlu mereka lakukan dalam melawan monster yang ada di dalam kapal tersebut. Kelemahan mereka berada pada bayangan yang ada pada monster itu. Bisa terlihat kalau si Raphtalia disuruh menggunakan skill cahaya untuk membuat para monster ini terlihat bayangannya. Disitulah kesempatan untuk menyerang para monster yang bersembunyi di bayangan itu untuk keluar. Ketika Soul Eater itu keluar dari bayangan para monster, terlihat mereka berkumpul jadi monster lain yang terlihat seperti boss. Monsternya di sini gue lihat kayak Hollow dari seri Bleach ya. Muka-mukanya mirip topeng Hollow, but it's still cool and kind of creepy. Langsung saja, semua pahlawan yang sedang berada di kapal itu menyerang monster yang sudah muncul dan menyerang semua orang yang di kapal dengan skill bola dari mulutnya. Dan kita bisa melihat bahwa yang tidak terkena serangan itu hanya kelompoknya Shinofumi karena terlindungi oleh perisai yang dipakai oleh Shinofumi. Bisa dilihat dari pahlawan lain ketika si monster ini mau menyerang atau menyemburkan skillnya, mereka malah maju. Kan bodoh. Mereka ngomongnya kayak buat menahan supaya nggak bisa nyerang monsternya atau buat dialihkan monsternya. Setelah itu mereka kayak diem doang kan, perilaku bodohnya itu kan luar biasa. Harusnya mereka gerak cepat untuk bisa mengalihkan perhatian monster itu untuk tidak mengeluarkan semburan skillnya. Tapi ya gimana ya, malah diem doang dan nyamperin. Perilaku bodoh dan jenaka ini sebenarnya ini. Ketika semua pahlawan yang ada melakukan serangan terhadap si monster itu dan terlihat tidak mempan sama sekali. Serangan pahlawan panah, pahlawan pedang, dan pahlawan tombak itu nggak ada efeknya sama sekali. Jika kalian perhatikan bahwa HP bar monsternya baru menurun ketika si Viro itu mengeluarkan skill tornadonya. Pada saat itulah, gue sadar akan hal itu. Gue cuma bisa geleng-geleng doang. Berasa gimana gitu ya pas coba ngulang adegannya di mana si pahlawan yang lainnya itu dengan santainya bilang lebih keras daripada yang mereka duga. Monsternya itu, bukan serangan mereka. Ya iyalah serangan pada kagak mempan. Skill yang kalian keluarin itu udah kayak skill level rendah efeknya. Luar biasa memang. Di sini juga kita bisa melihat kalau serangan yang diberikan sama si tiga pahlawan ini udah kayak serangan level 1 ya. Mungkin di sini bisa terlihat efeknya itu keren. Efek-efeknya keren dan terlihat kuat. Kalau melawan manusia dan monster biasa sih oke, serangan begitu bakal mempan. Ini lawan monster yang setara kayak boss gitu aja nggak kerasa sama sekali. Sesuatu sekali ini tiga pahlawan suci yang kadang-kadang bisa bikin naik darah ini. Karena kesempatan untuk mengalahkan monster yang seperti boss ini sudah mulai tidak tertahankan lagi, Shinofumi akhirnya memilih untuk memakai perisai amarah yang dia dapatkan ketika melawan naga zombie waktu di episode lalu. Di sini kita bisa melihat Shinofumi ini terlihat seperti berserk ya, karena di dalam dirinya ternyata ada amarah si naga zombie yang tidak terima kalau dirinya itu dijadikan sebuah bahan untuk dikalahkan, dan tulang dan intinya dari dalam tubuhnya itu dipakai menjadi bahan seperti drop item. Ketika Shinofumi berubah berserk pun, si Viro ikutan berserk juga. Karena di dalam tubuhnya si Viro itu ada makan inti dari naga zombinya. Jadi dia ikutan berserk mengikuti Shinofumi. Jadi efeknya itu ketika Shinofumi berserk, akibat naga zombie itu, si Viro juga ikutan berserk juga. Ketika Shinofumi ini sudah mulai lepas dari berserknya, kita bisa melihat skill tersembunyinya aktif lagi ya, dan layar menu yang cukup keren diperlihatkan ada skill tersembunyi. Ketika Shinofumi ini sudah mulai sadar, armor Naofumi pun ikutan berubah menjadi seperti armor sisik naga, karena perubahan ini memang dipengaruhi oleh si naga zombie. Ketika perubahan Shinofumi ini disebut dengan Naofumi Pendragon Altar. Dari namanya aja udah ada dragon ya, jadi pastinya sudah dipengaruhi oleh naga yang sudah dikalahkan sama Shinofumi. Naga zombie maksudnya. Setelah Shinofumi ini berubah, Shinofumi ini cukup 2 skill aja ya kelihatannya dalam mengalahkan monsternya. Dia cuma menggunakan Shield Person dan Air Maiden. Karena jarum-jarum yang ada di Shield Person-nya itu, gue sih mikirnya itu langsung masuk ke skill Iron Maiden untuk mengunci monster yang ada di dalam Shield Person-nya. Jadi sebuah combo yang cukup menarik ya.
antara Shield Person dan Iron Maiden ini. Dan jujur saja, gue pun menontonnya pas adegan ini lumayan terpukau dan hype banget pas ngeliat si Naofumi menggunakan skillnya dengan efek animasi yang luar biasa kerennya ya. 3D-nya pun tidak kaku-kaku banget, itu yang membuat suasana di adegannya itu serasa enak banget nontonnya. Dan tambahan di suara, ketika si Naofumi pakai skill Iron Maiden itu kan dia ada ngomong mantranya dulu, dan suara yang dikeluarkan sama si Naofumi ini ada campuran dari suara naga zombie yang sudah kita dengar pada saat si Naofumi ini berserk. Makin merinding nontonnya pas denger suaranya itu. Setelah si Naofumi ini menggunakan skillnya untuk mengalahkan monster itu, para pahlawan lain pun tercengang dengan skill yang dipakai sama si Naofumi. Mereka baru tahu ternyata si Naofumi ini memiliki skill yang sangat luar biasa dan pahlawan pedang yang melihatnya pun menganggap seperti cheat. Padahal mana ada dia dapat cheatnya? Karena memang setiap pahlawan memang sudah mendapatkan cheat masing-masing kan? Karena si Naofumi dipaksain untuk mengeluarkan skill terpendamnya aja. Ditambah perisainya si Naofumi ini yang bisa meresap semua keadaan, bahan-bahan menjadi makin kuat kan dianya. Dan kita pun bisa melihat si Viro yang ngomong sama si pahlawan tombak. Well, kelihatannya sih suasananya positif dan suasana nyaman ada dirasakan di adegan ini ya. Walau hanya sebentar saja. Ketika suasana nyaman ini terjadi, tiba-tiba ada yang datang, yaitu monster yang ternyata nggak cuma satu doang, dan ada dua ternyata. Di sini bisa terlihat ketika mereka semua bersiap untuk melawan monster itu lagi, tiba-tiba ada serangan dari atas yang hanya dengan sekali serang saja langsung modar itu monsternya. Nah, disinilah yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh orang atau para penonton, yaitu adalah kedatangan gadis Glass di si Fan Hero. Cewek ini sudah hadir di ending episode lalu, dan disinilah si Fan Hero ini memunculkan suara dan mukanya di episode ini. Cewek ini bernama Glass, tapi dia ini adalah fan hero dari dunia lain yang mengalami gelombang monster sama seperti dunia yang memanggil si Naofumi dan kelompoknya. Maksudnya pahlawan lain ya. Di sini dia ada bilang kalau kelihatannya cuma ada satu pahlawan di antara 4 pahlawan suci yang sedang bertarung. Disinilah pertarungan gelombang yang sesungguhnya akan berlangsung. Dan di episode minggu depan, pastinya si cewek Glass ini akan bertarung melawan Naofumi dan pahlawan lainnya. Jadi makin seru deh untuk ngikutin seri anime ini ya, ketika melihat pertarungan yang akan berlangsung di episode yang akan datang.